warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril, mahasiswa program studi nutrisi dan teknologi pakan ternak, Fakultas Pertanian Universitas Puan Rimaglatung, semester 4. Sekarang saya berada di peternakan kandang sapi yang berada di Kecamatan Pamana, Desa Cina. Di sini saya akan mewawancarai kepada Bapak Haji Abdul Rasyid mengenai apa itu peternakan sapi dan sebagainya, seperti sejarahnya, sistem pemeliharaannya, dan sebagainya. Saya serahkan kepada teman saya, Muhammad Sarasat, untuk mewawancarai Bapak Haji Abdul Rasyid. Dengan ini saya persilakan. Baiklah, saya sudah berada di kandang peternakan yang letaknya di Pamana, Kelurahan Cina. Oke, saya berada bersama Bapak pemilik kandang tersebut. Silakan. Saya Muhammad Asrar Arsyad, Haji Abdul Rasyid. Oh ya, oke, baiklah. Mohon waktunya sebentar, Pung, bisa wawancara tentang sapinya. Oh iya bisa. Oke. Bisa, Pung, dijelaskan awal mula atau sejarah ini peternakan Pung? Oh iya. Terima kasih deh. Ya. Kalau berbicara sejarah, asal mulanya saya beternak sapi di sini. Yang pertama saya melihat itu peternakan sapi, prospeknya ke depan itu sangat menguntungkan, kemudian apalagi saya memang saya dari pegawai peternakan, jadi saya ke lapangan terus melihat perkembangan sapi. Akhirnya muncul ide saya, kenapa saya tidak beternak. Oh, jadi menjadi suatu cabang ide lah. Oh, peternak itu suatu hal yang bagus. Iya. Oke, Bapak mulai berternak sejak tahun berapa kalau saya boleh tahu, Pak? Oh iya, kalau saya mulai beternak, kalau dari kecil memang orang tua saya pernah beternak sapi. Waktu masih kecil saya, setelah nanti saya besar, saya lakukan ini peternakan sapi di kandang ini. Sudah sekitar 15 tahun. Sudah 15 tahun saya beternak di sini. Saya ingin bertanya lagi, Ya. Ini sistem perkandangannya ini, Pak, menggunakan sistem ini di kandang terus menerus atau dilepas sekali lepas atau cuma dikandangkan terus begini, Pak? Oh ya, kalau sistem pemeliharaan di sini saya lakukan biasanya kadang saya kasih keluar dulu juga karena lokasi saya ada 2 hektar di sini. Kadang saya ikat di luar, kasih keluar pagi, sore kasih masuk. Kemudian kadang misalnya kalau ada pejantan biasa saya kandangkan terus ini. Saya kasih pakan rumput gajah, tambah dedak. Kadang saya sering kasih ampas tahu. Oh iya. Kalau pejantan. Oh ya, jadi sistem perkandangannya ini tidak terfokus dalam kandang saja, Pak. Iya, Jadi tidak. Itu terkadang diikat di luar. Tapi biasanya kalau rata-rata pejantan itu saya kandang dikandangkan total. Iya, saya kandang terus. Tapi menurut Bapak, mana lebih baik dikandangkan secara terus-menerus atau di luar? Jadi masing-masing ada keuntungannya deh. Misalnya kalau di kandang terus itu saya terlalu repot sekali kalau di kandang terus karena tiap hari dibersihkan, dimandikan, sore lagi dibersihkan. Tapi kalau misalnya diikat di luar, kan tidak mengefisienkan dibersihkan. waktu. Tapi kalau misalnya dikandangkan terus itu kalau dikasih pakan yang dedak, rumput gajah, pertumbuhannya lebih bagus. Oh, lebih cepat. Oh, jadi saran dari Bapak itu kalau di kandang lebih baik. Ya, lebih baik. Baiklah, Pak, saya kan bertanya lagi. Kan ini sistem sudah saya bertanyakan perkandangan, sistem pakannya. Jadi saya ingin bertanya, Pak, ini sistem pemasarannya bagaimana, Pak? Kalau di sini sistem pemasarannya, kalau misalnya pejantan, saya sistem pengumuman pejantan. Pokoknya 6 bulan. 6 bulan saya gemukkan. 6 bulan saya gemukkan terus saya jual. Oh, berarti sistemnya bisnis, Pak? Iya. Digemukkan langsung dijual. Yeah. Kemudian jadi saya gabung di sini, Pak. Ada penggemukan, ada pengembang biakan.
Kalau penggemukan itu 6 bulan saya gemukan, saya jual. Soal pemasarannya, kalau pemasaran di sini Pak, langsung pedagang ke sini, langsung pedagang. Oh, berarti belum ada kontak dengan perusahaan Pak gitu? Belum ada. Oh, Cuma berarti pedagang yang pedagang langsung. yang ke sini Kalau sudah, ya, kalau sudah cocok dengan harga, ya, nyangkut. nyangkut. Kami juga ingin bertanya sama Bapak, apakah ada motivasi atau harapan dari Bapak untuk kami lah yang baru memulai bisnis atau ingin berternak? Apakah ada saran dari Bapak supaya kami bisa termotivasi untuk melakukan peternakan ini, Pak? Baik, terima kasih. Saya kira itu pertanyaan masa untuk ke depan, menyangkut masalah peternakan sapi. Jadi barangkali saya kasih motivasi Iya, Pak. untuk adik-adik Ya. supaya bisa melaksanakan juga mendirikan suatu perusahaan peternakan sapi. Saya kira ini memang kalau sapi sangat masa depannya sistem usaha ini sangat menguntungkan, karena selama ini kan kita saja di sini di Wajo, kan sebelum di Indonesia di Wajo saja ini kita tidak pernah cukup untuk daging. Terutama kalau musim haji itu sapi-sapi yang dari provinsi lain masuk di Wajo tidak cukup. Jadi untuk masa depan untuk peternakan sapi saya kira sangat menjanjikan ya. Sangat menjanjikan. Terus kalau sistem pemeliharaan sapi kita mau betul-betul mau efisien, saya kira kalau berbicara pakan itu selalu ada. Karena itu sapi butuh jerami juga butuh jagung, butuh ampas tahu, ada semua kita tidak susah cari. Oh, berarti kampung kita ini tidak kesusahan dengan pakan, Pak? Iya, saya kira asal kita mau berusaha ada, terutama jerami kan Ya, kan selalu setiap waktu selalu ada jerami. Berarti di sini Pak kekurangannya cuma yang ingin berternak. Ya, itu. Jadi apa adakah tips Pak dari Bapak, siapa tahu itu bisa kami lakukan? Iya. Jadi deh, kalau mau berbicara tips-tips untuk beternak sapi, bisa mencoba dengan sistem penggemukan. Kalau kita lakukan sistem penggemukan, ada satu waktu kita pelihara sapi itu sangat menentukan. Jadi 4 bulan sebelum lebaran haji kita pelihara sapi, kita beli sapi-sapi bejantan harga 8 juta, kita pelihara 4 bulan itu pada pas lebaran haji umur 4 bulan kita pelihara itu sudah untung 3 juta 1 ekor. Ya, misalnya kalau kita pelihara 10 ekor, jadi otomatis untungnya 30 juta selama 4 bulan. Oke. Itu sangat menjanjikan. Dan memang betul itu Pak, betul itu Pak. Pada saat lebaran haji itu mahal sapi. Ya, Jadi bisa untung sampai 3 juta 4 juta dalam itu satu per ekornya. Iya, per ekor. Oke, itulah tadi wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Haji Abdul Rashid. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, itulah hasil wawancara tadi mengenai peternakan kandang sapi yang berada di Kecamatan Pamana, Desa Cina oleh Saudara Muhammad Asar Rasyad mengenai peternakan kandang sapi oleh Pak Haji Rashid. Kemudian ada pun kesimpulan dari hasil wawancara tersebut, marilah kita bersama-sama para peternak muda untuk melestarikan budaya kita atau menambah wawasan teman-teman mengenai peternakan sapi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.